Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Untuk tanggal 10 Juni, hari Jumat ya. Ini udah lagi mau Jumatan. Tadi pergi sebentar, terus balik, kita mandi dan lain-lain. Kita timbangan untuk tanggal 10, timbangan pagi. Oke deh, langsung saja kita memulai ritual pagi untuk laporan tanggal 10 Juli 2026. Timbangan pagi, timbangan pertama artinya. Ya udah, oke kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Tegap. Oke. Yang bener nih. 104,1. Waduh. Coba kita agak geser-geser aja ya. Geser ke sini ya, biar terang. Oke, kita coba lagi. Angka sangat yang gue nunduk. Udah belum? Oke. Wah, kok berkurang lagi? Waduh. 104. Menyenangkan sekali nih hari ini. Oke. Hah? Kepala 3. Waduh, bingung nih. 41, 4,1, 4,0, 3,9. Oke, kita ulangi lagi. Angkanya ngacak kalau ini. 140. Oke, gak apa-apa. Kita ulangi lagi 2 kali ya. 140 ya. 140. Oke, tegap. Oke, sudah ya. Kayaknya udah ya. Coba kita lihat. Nah, ini naik lagi. Coba kita lihat lagi. Coba. Udah belum ya? 141. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Biarpun tadi udah kepala 3 ya. Gitu. Jadi 104,1. Yeay. Oke, tanggal 10. Nah, laporan ini kan jadi berurutan dia. 6, 3, 5, 9, 8, 7, 1. Nah, tinggal timbangan malam. Timbangan malam berapakah timbangan malam hari ini untuk tanggal 10 Juli 2026? Kita lihat aja nanti. Gitu ya. Kita lihat nanti. Ya, karena targetnya itu 98,7 berarti masih punya hutang banyak targetnya. Nah, gue sebagai sales 15 tahun lebih harus mengejar target semaksimal mungkin. Kalau target tuh ada target atas, ada target bawah, gitu kan. Jadi target atas, target kita sendiri. Target bawah, batasan yang kita bisa lampaui. Artinya database kita yang target bawah itu realistisnya sebenarnya kita bisanya berapa. Target biasa, target perusahaan biasanya adalah target biasa. Nah, biasanya sales itu punya misalnya targetnya taruhlah ya 1 M gitu ya, 1 bulan revenue-nya.
Nah, target bawah adalah 1.200.000.000. Nah, ini RM-nya realistis nih, biar punya nggak ya kita database pembeli yang memiliki target segini gitu ya, target 1,2. Oke, jadi kalau nggak bisa dalam database atau kontak nasabah atau klien tidak ada, berarti kita harus mencari leads baru gitu. Minimal cari leads baru itu adalah 2 kali lipat dari target. Carinya target kliennya yang potensial itu sebesar 3M. Karena Pareto gitu ya. Jadi kalau kita sebagai sales telepon 100 orang, kemungkinan besar yang respon 50 gitu ya. Respon dari yang respon, yang benar-benar tertarik kemungkinan cuma 10. Dan kemungkinan sekali yang closing itu cuma 1 atau 5 dari 100 leads. Nah, caranya gitu ya. Itu kan kemungkinan-kemungkinan ya. Kita harus belajar kemungkinan-kemungkinan yang memang harus dipastikan. Makanya di awal bulan kita harus melakukan ibaratnya sprint dulu gitu. Nah, ketika sudah mendapatkan, udah kita follow up sekali, follow up 2 kali, follow up 3 kali, follow up final dan lain-lain, ya sudah, kita saring, kita filter yang hot leads, yang warm leads, yang kemungkinan ini ada alasannya apa tertentu, mungkin bulan depan, mungkin dan lain-lain. Nah, kita ini tandain dan lain-lain gitu. Jadi target bawah itu sekarang ini. Nah, target atas adalah aktivitas gitu ya. Kalau tadi target bawah adalah data, kalau target atas adalah aktivitas. Sebanyak mungkin aktivitas adalah sebanyak mungkin database yang tadi, target bawahnya. Target bawahnya 1,2. Nah, kemungkinan kita target atasnya itu 1, atau 2M revenue dari target perusahaan biasanya. Gitu. Jadi seorang sales itu harus punya target sendiri. Target pribadi, target yang disimpan oleh dia gitu. Jadi dia harus melampaui target dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi gitu aja sih untuk sharing-sharingnya. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih yang di rumah sehat-sehat. Hari ini adalah hari terbaik. Insya Allah hari ini adalah hari yang sangat menguntungkan. Tadi seneng gue ya, udah kepala 3 tadi ya tadi, tapi nggak apa-apa. Tapi balik lagi deh 104,1 untuk tanggal 10 di hari Jumat, hari ini tanggal 10 Juli 2026, hari Jumat, kebetulan nih hari jam 11. Oke deh, sampai jumpa nanti di kegiatan lain atau di kegiatan nanti yang hari ini kemana nggak tahu. Tapi tadi udah pagi udah jalan dan lain-lain. Udah terselesaikan. Tadinya pengennya siang gitu ya. Tadi ternyata jadinya pagi aja deh karena aku nggak tidur gitu ya. Jadi tadi teman-teman tadi kemarin udah nonton, tidurnya itu jam habis sholat subuh. Jadi ya udahlah, nggak usah tidurin deh gitu ya hari ini. Ya sudah kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu hari Jumat,
Tapi sebenarnya ini hari Sabtu. Karena gue baru pulang tuh, lihat ya. Jam setengah dua kurang 10 menit. Gitu. Jadi kita baru berbalik dan lain-lain. Jadi tadi kita ke jalan-jalan cari sesuatu hal yang bisa kita cari peluang gitu ya. Jadi ini 2 hari gue pulang hampir jam 2, jam 3-an dan tidur jam 3 mulu bahkan gue tidur setelah sholat subuh dan lain-lain. Gitu. Jadi seperti hal biasanya kita timbangan malam di hari untuk timbangan malam untuk hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 gitu ya. Jadi kita langsung aja timbangan malam gitu ya. Tadi pagi itu timbangan paginya bagus banget gitu ya. Timbangan paginya itu 104,1. Nah, kita lihat timbangan malamnya. Biasanya lebih naik dibandingkan timbangan paginya. Oke, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Tegap. Oke. Sip. Tadi lihat ya. 105,3 ya. Tadi lihat ya sebentar. Ya udah kita ulangin lagi ya. Tegap. 105,4. 105,4. Oke. Berarti naik banyak nih. Hampir sekilo lebih. Kita timbangan lagi kedua. 105,3. Oke. 2 kali 105,3 tadi. Kita ulangin lagi. Tegap. Sudah, kita ukur. Kok bisa gini? Kenapa ya? Yaudah kita ulangin lagi. Ini rekor nih 2 hari ini. Tuh kan berubah. Apa gua nunduk ya? Harusnya jangan nunduk dulu gitu ya. Oke. Tunggu dulu deh. Ini ubah-ubah nih. Tapi kita tetap ambil yang teratas, yang paling banyak. Duh kan, naik lagi. Ini timbangan aneh nih ya. Ini kalau jam-jam segini banyak-banyak. 155. Sekali lagi. Oke deh. Sip. Ini drastis ini. (105,5) Nah, ini melebihi kemarin nih. Padahal paginya sudah sangat bagus. Oke, kalau gitu timbangan pagi sudah
sangat bagus. Tadi menunya itu 103 sebenarnya tadi sempet ya. Tapi timbangan itu suka berubah-berubah. Dan timbangan gue ini berubah-berubah ya. Ya oke, kalau gitu timbangan malam ini memang sangat berat. Dan tadi mungkin kita harus lihat evaluasinya adalah tadi gue pergi ke beberapa tempat. Dan terakhir itu gue tadi pergi ke JGC, Jakarta Garden Center, atau di Ion gitu ya. Tadi gue makan chicken wings gitu ya, Wingstop. Itu mungkin penyebabnya. Chicken wings gitu yang menjadi gede banget ininya, penyebabnya. Mungkin tadi ada teman-teman ada yang lihat hal yang baru ya. Jadi mungkin udah ada yang lihat ya nih, habit tracker. Nah, nanti gue mau buat habit yang terbaru. Misalnya pagi ini, jalan pagi 15 menit atau 20 menit atau 30 menit. Gue checklist nih hari pertama gitu ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Misalnya hari ini tidak vaping. Nah, kan gue tadinya kan gue perokok berat banget dan chain smoker gitu ya. Terus akhirnya dia berhenti karena sakit dan lain-lain hal, jantung dan lain-lain. Jadinya gue vape. Nah, vape-nya ini sempat berhenti, lalu vape lagi. Nah, kita akan kurangin itu. Jadi tidak nge-vape sama sekali melalui habit tracking. Tidak habit tracking nanti kita tandain. Hari ini tidak nge-vape, hari kedua tidak nge-vape, hari ketiga, 4 dan lain-lain tidak nge-vape. Sampai 31 hari. Nah, nanti habit trackingnya ada lagi yang ketiganya, mungkin baca 1 bab 1 hari minimal gitu ya, buku apa aja kita tambahin situ. Nah, nanti ada lagi habit-habit ini. Ini sangat membantu nih mungkin nih buat teman-teman. Jadi gini, kalau kita ingin menjadi orang yang kita impikan gitu ya, menjadi diri sendiri yang versi terbaik gitu ya, kita harus mempersiapkan itu juga dengan hal yang selayaknya pantas gitu. Pasti juga ada perubahan besar. Nah, perubahan besar itu harus dilihat dari hari-hari. Jadi waktu dan waktu terus juga yang pasti waktu ya. Waktu dan kebiasaan itu dan apapun itu adalah waktu dan kesehatan itu adalah aset paling berharga gitu. Jadi kita analogikan gitu ya. Jadi ada si A dan si B. Kalau dia berangkat pagi biasanya bangun jam 5, yang satunya juga bangun jam 5. Ini si A bangun jam 5, si B bangun jam 5 juga. Si A itu dia mandi, sholat subuh, lalu dia siap-siap baju, ganti baju, lalu dia nonton podcast dan lain-lain. Nah, lalu dia siap-siap untuk pergi, sarapan dan lain-lain, dan jalan pergi biasa gitu ya.
Nah, si B melakukan hal yang kebiasaan yang ditambah gitu ya. Bangun jam 5, dia mandi, lalu sholat subuh, lalu dia sarapan pagi gitu ya, terus dia dia jalan pagi, diganti misalnya. Dia jalan pagi dulu, baru dia lalu mandi, dia sholat subuh, lalu dia siap-siap, lalu dia baca buku 1 bab 1 hari, lalu dia nonton sedikit podcast yang berisi gitu ya, minimal berapa menit gitu, lalu dia jalan, lalu dia nonton. Nah, peluang mana yang lebih pantas untuk mendapatkan peluang lebih besar kesuksesannya? Yang pasti kemungkinan yang kita lihat lebih pasti pengetahuan dan update-nya itu yang B, gitu ya. Makanya gue mau buat habit tracker, gitu. Jadi bisa bantu, gitu ya. Yang mungkin tadinya gue nge-vape dan tidak nge-vape, yang tadinya gue tidak suka bacanya ngasal gitu ya. Selama gue seminggu 1 bab gitu ya, dan gue coba untuk 1 hari 1 bab gitu ya, minimal. Gitu. Dan gue ulang-ulang gitu. Dan gue usahakan misalnya sholat duha, kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya. Kebiasaan baru itu yang positif gitu ya, dan proaktif. Cari kebiasaan-kebiasaan yang sehat, yang lainnya, sampai menjadi habit. Gitu. Yang biasanya tidak pernah beres-beres, kita coba pagi-pagi beres-beres. Kita coba latih pernapasan, manajemen stres, dan lain-lain. Yang tadinya tidurnya di kayak gini nih, kayak gue biasanya tidurnya nggak tentu. Lalu gue coba habit tracker untuk tidurnya di bawah jam 10 malam. Gitu. Jadi kita nanti buat kemajuan-kemajuan dan lain-lain. Bukan berat badan aja, tapi tentang update gitu ya. Software update-nya tuh fully gitu ya. Apa aja yang di-upgrade, nah otak kita dan lain-lain. Gitu. Jadi ada news dan lain-lain, mungkin juga ada berita, ada pengetahuan, ada pengembangan diri, ada manifestasi, ada psikologi, ada pengembangan diri, ada juga teknik finansial financial literasi finansial gitu ya, secara pribadi atau secara umum. Cara gimana mengolah uang kita gitu ya. Gimana caranya kita bijak melakukan kebiasaan yang biasanya kita menghabiskan uang misalnya 1 juta 1 hari gitu ya. Gitu ya. Tapi sekarang kan 1 juta 1 hari itu udah hal yang sangat lumrah ya. Karena coba kita bayangin, bensin satu ya taruhlah 2 hari itu 400 atau 5, kalau Pertamax itu kan 400, ya 2 hari 400 lah ya, 400-500 ribu. Tol 17 ribu jor. Jagorawi 7,5. Sebelumnya Ceban. Itu baru sekali jalan. Kalau 2 hari jalan, ya sudahlah 1 juta. Sama makan ya. Gitu, makan siang di luar yang sudah tipe hemat. Belum parkir, belum juga hal-hal yang titik bengek air gitu ya. Terus juga hal yang sangat remeh-temeh, ya bisa
sih sampai segitu gitu. Jadi kita coba kompres gitu dengan habit tracker. Kita bawa tumbler, kita bawa makanan dari rumah, kita siapkan bangun lebih pagi untuk cari alternatif jalan yang tanpa tol, atau yang gue udah bilang tadi kemarin, siapkan naik motor, jadi tidak lagi naik mobil gitu ya, karena perbedaan bensinnya lebih mahal dan tolnya juga mahal dan lain-lain. Kita coba dengan habit tracker. Gitu jadi teman-teman. Nah, gue nggak tahu kita akan lakukan kapan habit tracker ini. Kemungkinan di tanggal paling enak sih Ahad ya. Gitu. Jadi tanggal 12 kayaknya kita lakukan. Gitu. Jadi kita coba di minggu ketiga habit trackernya. Gitu. Kita coba habit trackernya yang menurut kita paling tidak baik. Gitu. Menurut gue yang paling tidak baik adalah vaping. Gitu. Yang kedua, nah gue antara dua nih kayaknya. Apakah itu tidur lebih awal dan bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih awal, kemungkinan suksesnya lebih bagus lagi gitu ya. Dibandingkan kita tidurnya lebih malam, tapi tidurnya lebih malam yang mengorbankan pasti kesehatan gitu. Vaping mungkin kedua dan lain. Nanti kita coba kita mapping untuk kebiasaan-kebiasaan buruk guanya gitu. Jadi gua akan nanti insya Allah ya bismillah ya ini dokumentasinya. Jadi akan suatu saat gua lihat nanti di versi terbaik gua dan lain-lain insya Allah. Bila nanti Allah bisa takdir gue panjang dan gue menjadi orang yang versi terbaik atau menjadi orang kaya atau menjadi satu hal yang ini gue akan terima kasih dengan hal ini gitu yang gue lakukan keputusan-keputusan ini gitu ya. Karena di luar dari zona nyaman pasti ada hal yang sangat luar biasa dan itu tidak mudah gitu. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman dan cari peluang yang sangat besar hadiahnya gitu. Jadi harus berani melangkah keluar dari zona nyaman kita dan kita harus berani mencoba dan terus mencoba sampai kita menghabiskan kegagalan itu sendiri. Jadi kita kurasi terus, kita filtrasi terus pengalaman-pengalaman yang buruk kemarin-kemarin. Gitu. Jadi pengalaman yang guru terbaik adalah pengalaman itu adalah bukan guru yang terbaik. Guru yang paling baik adalah pengalaman yang bisa dialami dan kita kurasi, kita evaluasi, lalu kita eksekusi yang lebih baik dari pengalaman sebelumnya. Kita coba lagi dengan cara quantitative struktur gitu. Oke, kalau kayak gitu cuma itu aja. Jadi tadi kesalahannya di Wingstop makan chicken wing gitu. Mungkin cuma beberapa doang. Tadi gue makan chicken wing. Namanya sekilo. Nah, bahaya tuh. Oke deh kalau kayak gitu. Jadi kita akan lakukan besok lagi dengan cara yang lebih bijak. Tidak makan lagi yang dilarang gitu. Tadi lu sebenarnya udah bagus tuh ya. 104,1 gitu. Jadi pagi-pagi mudah-mudahan kita menyentuh lagi 104 atau 103 lah ya. 138 deh gitu ya. Bismillah. Oke deh kalau gitu. Sehat-sehat temanku, sehat-sehat kakak dan adik-adikku.
sehat-sehat. Anak dan istriku sehat-sehat, keluarga besarku sehat-sehat, keluarga istriku sehat-sehat, cincinku sehat-sehat, catat yang di masa depan. On the way $1 juta dan on the way versi aset yang terbaik, self love untuk dirimu dan bantu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang kebetulan, ini adalah jalan dan ini adalah petunjuk. Maka berikanlah, hamba jalan, maka hamba jalan. Oke, berikanlah hamba jalan, maka hamba jalan. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.